Oke, di sini sekian saya akan menjelaskan tentang suhu. Pengertian suhu secara umum, ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin atau panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga bisa dinyatakan sebagai kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Dalam ensiklopedia Britannica juga disebutkan bahwa suhu adalah ukuran panas atau dingin yang dinyatakan dengan skala sembarang, di mana skala tersebut menunjukkan bahwa suhu panas yang memiliki energi tinggi akan mengalir ke suhu yang lebih rendah atau dingin. Maka dari itu suhu dapat dinyatakan pula menjadi ukuran kualitatif suatu benda. Suhu ini bisa diukur karena adanya energi kinetik dalam suatu benda. Jadi semakin besar energi kinetik suatu benda, suhunya akan semakin tinggi. Contoh simpelnya itu seperti ini. Kalau kuantitatif kan bahasnya ke angka, atau pasti dia ada batas gitu, ada angka untuk batas mengukur suatu derajat untuk suhu tersebut. Jadi kita bisa tahu batasannya itu bisa panas atau dingin, karena kan ada batas tertentu antara panas dan dingin. Nggak mungkin dari min 5 dikatakan juga sebagai dingin. Kalau dibilang dari segi kualitatifnya itu, ya itu seperti kata-kata gitu dia nggak dalam bentuk angka, melainkan dia dinyatakan dalam bentuk energi atau suatu hal yang mengalir dari suatu yang tinggi menjadi rendah gitu, kayak dari panas jadi dingin. Ibarat dari suhu tinggi, panas sekali dia, ditambah es batu menuju ke suhu rendah, nggak sampai dingin tapi suhu rendah. Oke, berikutnya faktor yang mempengaruhi suhu. Di sini ada 8. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu jumlah radiasi yang diterima suatu benda per hari, per bulan, per tahun, serta per musim. Maksudnya di sini itu radiasi kayak cahaya gitu. Suhu itu kan ditentukan dari faktor lain gitu, kayak berapa cahaya yang diterima terkena cahaya matahari gitu dalam satu hari, dalam satu bulan, atau per tahun. Lalu yang kedua, adanya pengaruh tempat, daratan atau lautan. Secara simpelnya perbedaan suhu di kota dengan di pantai pasti berbeda. Adanya perbedaan ketinggian permukaan bumi itu jelas kayak seperti dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi kayak di gunung itu jauh lebih dingin, atau di dataran rendah lebih banyak masyarakatnya, lebih rendah suhunya. Keempat, sudut datangnya sinar matahari juga mempengaruhi suhu. Sudut datangnya sinar matahari yang lurus akan jauh lebih panas jika dibandingkan dengan sudut datangnya matahari dari arah yang miring. Maksudnya di sini kayak dipantulkan, ibarat cahaya yang sudah dipantulkan, dia akan lebih dingin gitu, nggak terlalu panas, ibarat karena dia kena pantul sama stratosfer atau atmosfer bumi. Kelima, adanya pengaruh panas laut dan yang panas yang disimpan dalam atmosfer. Ini sama seperti tadi dipantulkan dia. Yang keenam, tipe tanah juga mempengaruhi suhu. Semakin gelap tanah maka semakin tinggi pula indeks suhunya. Maksudnya di sini tuh ibarat di pegunungan juga kan, di situ tipe tanahnya itu subur atau tidak, beda sama di kota. Gak setiap tanah itu subur karena banyak tanah kayak gitu. Ketujuh, dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembawaan angin, apakah angin yang membawa panas atau dingin. Dan ini sama seperti di pantai, angin yang membawa itu dingin, makanya di pantai itu lebih dingin suhunya. Ke-8, ada yang pengaruh dari penutup tanah, di mana tanah yang ditutupi vegetasi temperatur akan lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang tanpa vegetasi. Ini maksudnya itu temperatur suhu di tanahnya itu gitu. Berikutnya macam-macam suhu, saya akan menjelaskannya. Macam-macam itu ada 4. Yang pertama Celsius, yang paling sering dipakai lah itu, paling sering dalam perhitungan apapun, demam atau apapun itu sering dipakai. Ini merupakan skala suhu yang paling sering dipakai di Indonesia ataupun luar negeri. Dari satuan derajat C dengan melakukan perbandingan antara dingin atau panas. Skala ini membeku pada suhu 0 derajat dan mendidih pada 100 derajat Celcius. Yang kedua, Fahrenheit merupakan skala pengukur suhu dan banyak dipakai di negara Amerika. Fahrenheit mempunyai satuan ya Fahrenheit atau F. Dia memiliki titik mendidih berbeda sama Celcius, yaitu di suhu 212 dan membeku pada skala 32 derajat Celcius Fahrenheit. Yang ketiga, Kelvin. Skala inilah yang diketahui tidak memiliki derajat. Satuan pada skala ini adalah Kelvin. Sebagai perbandingan, skala ini mendidih pada suhu 375,15 atau di bulan yang 373 dan membeku pada suhu 273,15 atau 273 Kelvin. Keempat, Reaumur. Skala pengukuran suhu yang ditemukan oleh Anton Ferragut de Reaumur pada 1930 mempunyai satuan Reaumur atau R
Pada skala ini mendidihnya 40 derajat dan lembutnya 0 derajat seperti Celcius. Untuk perbandingannya bisa dilihat dari derajat mendidihnya atau bisa dilihat dari derajat lembutnya. Kita bandingkan keempatnya, kita bisa dapat 5495. Berikutnya adalah suhu tubuh manusia. Ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Suhu tubuh normal seseorang bisa berubah-ubah tergantung aktivitas yang dilakukan atau kondisi tubuh orang tersebut. Meski demikian, suhu normal pada umumnya berada di rentang antara 36,5 sampai 37,2. Jika sudah di atas 37,2 berarti suhu tubuh manusia itu sudah tergolong ke dalam demam. Jadi suhu manusia ketika di atas 37,2 itu harus mendapatkan penanganan supaya suhu tubuhnya turun lagi ke rentang 36,5 sampai 37,2 atau pada suhu yang normal. Lanjut. Nah, perubahan suhu tubuh normal juga bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, suhu tubuh yang terlalu rendah. Suhu tubuh yang terlalu rendah disebut dengan hipotermia. Kondisi ini berbahaya karena dapat mengganggu kelancaran aliran darah, pernapasan, dan kinerja organ vital tubuh, seperti otak dan jantung. Hipotermia yang tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Seseorang dikatakan mengalami hipotermia jika suhu tubuhnya berada di bawah 35 derajat Celcius. Pada kondisi hipotermia ini biasanya kita temukan pada orang yang sedang mendaki. Biasanya mereka itu hipotermia karena terlalu dinginnya suhu tubuh mereka atau suhu yang berada di gunung tersebut. Jadi seseorang yang mengalami hipotermia itu biasanya akan bisa sampai menyebabkan kematian dan seperti linglung tidak sadar. Yang berikutnya adalah suhu tubuh yang terlalu tinggi. Kebalikan dari hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Hipotermia terjadi ketika tubuh gagal mengatur suhu, sehingga suhu tubuh pun terus meningkat. Jika suhu tubuh melebihi angka 41,1 derajat Celcius, kondisi ini disebut dengan hiperpireksia. Hipertermia berbeda dengan demam. Demam adalah peningkatan suhu yang sepenuhnya terkendali oleh sistem pengaturan suhu tubuh, sedangkan hipotermia adalah meningkatnya suhu tubuh di luar kendali sistem tersebut. Demam bisa disebabkan oleh infeksi seperti infeksi bakteri dan virus. Nah, hipotermia ini juga bisa menyebabkan kematian karena ketika orang yang mengalami suhu tubuh di atas 40 derajat bisa menyebabkan kejang-kejang karena hipotermia ini. Selanjutnya, cara pengukuran suhu. Terdapat 7 pengukuran suhu. Yang pertama, mengukur suhu menggunakan bagian tubuh manusia, mengukur suhu menggunakan alat. Yang ketiga, termometer rektal, termometer oral, termometer ketiak, termometer telinga, dan termometer arteri temporalis. Mengukur suhu menggunakan bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia bisa digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Salah satunya yaitu dengan tangan atau jari kita. Misalnya ketika kita ingin mengetahui suhu suatu minuman di gelas, kita menggunakan tangan kita untuk menyentuh gelas tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui minuman tersebut bersuhu dingin, panas, ataupun hangat. Selain tangan atau jari, kita bisa menggunakan badan kita untuk mengukur suhu udara, atau lidah kita untuk mengetahui panas atau dinginnya suatu makanan ataupun minuman. Mengukur suhu menggunakan badan memang cepat dan instan. Akan tetapi, mengukur suhu menggunakan badan, misalnya tangan, mempunyai banyak kekurangan. Dan hasil pengukurannya juga tidak akurat atau tidak tepat. Selanjutnya, mengukur suhu menggunakan alat atau temperatur umum. Hasil pengukuran suhu menggunakan tangan tidak akurat dan tidak berstandar. Oleh karena itu, telah tercipta alat yang bisa digunakan oleh manusia dalam mengukur suhu manusia, yaitu termometer. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1564 sampai 1642 oleh Galileo Galilei. Dengan alat termometer, kita bisa mengukur suhu suatu benda dengan tepat dan tentunya berstandar.
Selanjutnya, termometer rektal atau biasa digunakan untuk bayi. Cara penggunaannya sendiri ya, yang pertama, buka tutup termometer digital dan hidupkan, olesi lubrikan, baringkan anak-anak. Secara hati-hati, masukkan sekitar 2,5 cm termometer rektum. Tahan termometer sampai termometer selesai dan menunjukkan hasil. Hindari iritasi dan jangan memasukkan termometer terlalu dalam. Ambil termometer dan baca hasilnya. Selanjutnya, termometer oral. Cara penggunaannya, hidupkan termometer digital dan letakkan di bawah lidah. Tutup mulut di sekitar termometer dan direkomendasikan sampai terdengar bunyi yang menunjukkan pengukuran selesai. Ambil termometer dan lihatlah hasilnya. Selanjutnya, termometer ketiak. Selanjutnya itu mengenai akibat perubahan tubuh, yang dimana ada suhu tubuh rendah dan ada suhu tubuh rendah. Pertama menggigil, yang kedua napas pendek dan pelan, ketiga bicara yang tidak jelas, keempat kulit terasa dingin, kelima kulit pucat, dan yang keenam lemas tidak berenergi, bahkan mengalaminya penurunan kesadaran diri. Selanjutnya suhu tubuh tinggi, yang pertama akan mengakibatkan kejang-kejang, yang kedua kehilangan kesadaran atau pingsan, ketiga halusinasi yang berlebihan, keempat kebingungan, kelima leher menjadi kaku, keenam sakit kepala yang parah, ketujuh sulit bernapas, dan yang ke-8 pembengkakan pada area tubuh yang penanganan perubahan suhu. Pertama pada anak. Pertama, cukup anak dengan minum agar tidak dehidrasi. Yang kedua, gantilah pakaian anak dengan pakaian yang tipis dan kering. Ketiga, jika anak menggigil, gunakanlah selimut tipis sampai menggigilnya hilang. Keempat, berikanlah obat atau ibuprofen. Namun perhatikan catatan berikut ini. Jangan gunakan aspirin pada anak usia di bawah 18 tahun. Jangan diberikan ibuprofen pada anak usia di bawah 6 bulan dan jangan berikan acetaminophen pada anak di bawah usia 6 minggu. Selanjutnya, atau orang dewasa, obati demam pada dewasa berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakan. Dewasa dengan demam seringnya terlihat sakit dan gunakan penanganan sama pada penanganan pada anak di samping.